Standar profesi dan etika akuntansi. Mengenal SAK dan IFRS. Standar akuntansi keuangan SAK. Standar akuntansi keuangan SAK adalah pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK dan interpretasi standar akuntansi keuangan SAK yang diterbitkan oleh Dewan Standar Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAK IAI) dan Dewan Standar Syariah Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAS IAI) serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya. Efektif 1 Januari 2015 yang berlaku di Indonesia secara garis besar akan konvergen dengan International Financial Reporting Standards IFRS yang berlaku efektif 1 Januari 2014. DSAK IAI telah berhasil meminimalkan perbedaan antara kedua standar dari 3 tahun di 1 Januari 2012 menjadi 1 tahun di 1 Januari 2015. Ini merupakan suatu bentuk komitmen Indonesia melalui DSAK IAI dalam memainkan perannya selaku satu-satunya anggota G20 di kawasan Asia Tenggara. Selain SAK yang berbasis IFRS, DSAK IAI telah menerbitkan PSAK dan ISAK yang merupakan produk non-IFRS antara lain seperti PSAK 28 dan PSAK 38, ISAK 31, ISAK 32, ISAK 35, dan ISAK 36. Diharapkan dengan semakin sedikitnya perbedaan antara SAK dan IFRS dapat memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan di Indonesia, perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik, regulator yang berusaha menciptakan infrastruktur pengaturan yang dibutuhkan khususnya dalam transaksi pasar modal, serta pengguna informasi laporan keuangan dapat menggunakan SAK sebagai suatu panduan dalam meningkatkan kualitas informasi yang dihasilkan dalam laporan keuangan. Penyusunan dan pencabutan SAK wajib mengikuti 2 prosedur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Organisasi Ikatan Akuntansi Indonesia. Proses tersebut meliputi identifikasi isu, konsultasi isu dengan Dewan Konsultatif SAK, DKSAK, jika diperlukan melakukan riset terbatas, pembahasan materi SAK, pengesahan dan publishing spor draft, pelaksanaan public hearing, pelaksanaan public hearing jika perlu pembahasan masuk publik dan pengesahan SK, sedangkan penyusunan buletin teknis dan anuin mekanis tidak wajib mengikuti keseluruhan tahapan 2 processing prosedur. Apa itu yang dimaksud dengan IFRS? IFRS adalah International Financial Reporting Standards atau standar pelaporan keuangan internasional, merupakan seperangkat aturan akuntansi untuk laporan keuangan perusahaan publik yang dirancang untuk membuatnya konsisten, transparan, dan mudah dibandingkan di seluruh dunia. Standar pelaporan keuangan internasional harus digunakan oleh perusahaan publik yang berlokasi di lebih dari 160 negara, termasuk semua negara Uni Eropa, serta Kanada, India, Rusia, Korea Selatan, Afrika Selatan, dan Chili. Amerika Serikat dan Cina memiliki sistem mereka sendiri. Tujuan IFRS. Tujuan IFRS adalah mempromosikan transportasi
dan kepercayaan di pasar keuangan global, dan perusahaan yang menempatkan saham mereka di sana. Jika standar tersebut tidak ada, investor akan kurang mau mempercayai laporan keuangan dalam informasi lain yang diberikan kepada mereka oleh perusahaan. Tanpa kepercayaan ini, kita mungkin melihat lebih sedikit transaksi dan ekonomi yang kurang kuat. Mengapa Indonesia menggunakan IFRS sebagai standar akuntansi? Indonesia sendiri telah mengadopsi IFRS sebagai standar akuntansi. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan bagian dari International Federation of Accountants (IFAC) yang mewajibkan anggotanya untuk mematuhi Statement of Commitment of Membership (SMO), sehingga Indonesia harus menjadi IFRS sebagai salah satu standar akuntansinya. IFRS dan GAAP. Perbedaan IFRS dan GAAP. Perusahaan publik di AS diharuskan menggunakan sistem yang bersaing, Generating Accounting Purchasing (GAAP). Standar GAAP dikembangkan oleh Financial Accounting Standards Board (FASB) dan Government Accounting Standards Board (GASB). Perbedaan IFRS dan GAAP adalah kedua sistem berbagi tujuan yang sama, kejelasan dan keadilan dalam pelaporan keuangan perusahaan publik. IFRS dikembangkan sebagai pendekatan basis standar yang dapat digunakan secara internasional. GAAP adalah sistem basis aturan yang digunakan terutama di AS. Sementara sebagai besar dunia menggunakan standar IFRS, mereka masih bukan bagian dari dunia akuntansi keuangan. AS terus mempertimbangkan transaksi ke standar pelaporan keuangan internasional, tetapi belum melakukannya. Ada beberapa perbedaan metodologis antara kedua sistem. Misalnya, GAAP memungkinkan perusahaan untuk menggunakan salah satu dari dua metode penetapan biaya persediaan, First in, First out (FIFO) atau Last in, First out (LIFO). Namun LIFO dilarang oleh standar pelaporan keuangan internasional. Macam-macam profesi akuntansi. Akuntansi internal, akuntansi publik, akuntansi pemerintah, akuntansi pendidikan. Yang pertama yaitu akuntansi internal, atau yang lebih akrab di telinga kita dengan istilah akuntansi manajemen maupun akuntansi perusahaan. Tugas dari akuntansi internal itu sendiri antara lain adalah untuk mencatat setiap transaksi serta menyusun laporan keuangan pada perusahaan tempat di mana ia bekerja. Akuntansi publik adalah seorang akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasanya sebagai seorang akuntan serta wajib menjadi anggota dari Institut Akuntansi Publik Indonesia atau IAPI. Akuntansi angkutan pemerintahan adalah jenis profesi akuntansi yang bekerja pada lembaga-lembaga pemerintah, seperti misalnya pada kantor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, kantor perpajakan dan di Komisi Pemberantasan Korupsi. Akuntan pendidikan adalah sebuah
profesi akuntansi yang bergerak pada dunia pendidikan, khususnya mendidik di bidang akuntansi, melakukan sebuah penelitian dan pengembangan di bidang akuntansi, serta menyusun kurikulum di berbagai tingkat satuan pendidikan. Terima kasih.